Ya, demikianlah firman Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Haleluya. Amin. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Nah, Tuhan minta kepada setiap kita, carilah yang baik. Nah, tapi konsep pemahaman baik buat kita itu berbeda. Ya, yang kita cari bukan cuma sekedar baik, karena yang baik itu selalu berpadanan dengan yang jahat. Tetapi yang kita cari tiada lagi lain, carilah yang benar. Sebab baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Benar pasti baik, pasti menjauh dari segala yang jahat. Nah, di tengah situasi kondisi keadaan yang seperti ini, Tuhan minta kepada kita, carilah yang benar. Apa itu yang benar? Yang benar tiada lagi lain, adalah firman. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka hari-hari ini untuk kita tidak menghindari hanya sekedar cari yang baik buat diri kita menjadi satu yang bersifat egois, bersifat sentris hanya untuk diri kita. Dan selanjutnya lagi seringkali hal-hal yang jahat selalu disuguhkan di dalam hidup kita di tengah situasi kejepit, difefer seringkali sulit untuk kembali menemukan jati diri dan identitas kita. Nah, sekarang Tuhan minta, ya, carilah yang benar. Nah, yang benar itu tiada lagi lain, hanya ada di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Supaya kita hidup. Nah, hari-hari ini kita akan senantiasa hidup dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Demikianlah, dengan demikian Tuhan Allah semesta alam, terlihat maha besar Engkau Tuhan, Dia akan menyertai kita. Penyertaannya sempurna deh. Sekali-kali Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Yakin dan percaya dalam keadaan sukar, sulit, senang, sedih, ya, kelimpahan, kekayaan. Penyertaan Tuhan itu nggak terpengaruh dengan kondisi situasi keberadaan kita. Penyertaan Tuhan itu always and forever. Haleluya. Sehingga situasi kondisi yang ada, yang terjadi, ya kan nggak ada keistimewaan. Kalau semua orang kena hujan, kita juga kena hujan. Cuman beda di payung, kan gitu. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan mau agar kita bisa mengerti. Ya, Dia menyertai kita, dan bukan cuma sekedar Dia menyertai kita. Ingat ya, Tuhan ada di dalam kita. Tetapi Dia katakan apa? Dia akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Coba lihat. Waduh. Sebab itu anak-anak Tuhan harus hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita. Nah, di sini dikatakan carilah Tuhan, kita lihat Mazmur 119 ayat 10 dikatakan demikian. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Jadi perlu dengan segenap hati kita mencari yang benar itu. Kalau yang baik kita bisa usahakan kok. Tapi kalau yang benar, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Ya, puji Tuhanlah dengan kondisi keadaan situasi seperti ini, kondisi situasi keadaan turut membantu kita lah dari Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ya, takut sesuatu yang normal, tapi ketakutan nggak boleh. Kita waspada boleh, tapi tidak boleh terintimidasi. Nah, oleh sebab itu Tuhan minta, ya, dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Artinya apa? Tetap berdiri tegak, jangan kompromi. Burung di udara nggak nabur nggak nuai, Tuhan pelihara. Kita kalau cuma sekedar hidup, udahlah, jangan kompromi tentang kebenaran, tentang integritas, tentang identitas kita di dalam hidup kita. Karena kebenaran itu nggak akan pernah mungkin deh. Dia akan kalah. Kebenaran itu akan pasti menang. Kebenaran itu adalah seperti pelita, nggak akan pernah mungkin bisa disembunyikan. Kebenaran itu kan terang. Nah, terang itu nggak akan pernah padam dengan kegelapan. Oleh sebab itu Dia minta kepada kita, carilah Tuhan dengan segenap hati. Nah, selanjutnya ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Nah, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kenapa kita perlu menyimpan janjinya? Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji manusia mah lidah tak bertulang. Haleluya. Sebab itu jangan bergantung dengan janji manusia.
Ya, tetapi kita harus senantiasa bergantung kepada janji Tuhan. Nah, untuk itu kita harus selalu menyimpan janjinya, ya, supaya kita senantiasa hidup dan mempercayai akan janji Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat deh, tahun-tahun sebelumnya kita ada sampai hari ini, itu kan bukan semata-mata hanya karena pencapaian kita. Itu kan bukan semata-mata hanya karena kepandaian kita dan kemampuan kita. Sadari bahwa ada tangan Tuhan yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Ini semua tiada lagi lain. Hidup kita merupakan penggenapan semua janji Tuhan. Dan saya yakin dan percaya di sepanjang musim hidup kita, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu hidupkanlah janji, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan, supaya kita tidak menyangkali janjinya, supaya kita tidak menyangkali akan firman dan kebenarannya. Nah, untuk itu maka apa yang harus kita kerjakan? Coba kita lihat. Saya 50 ayat 4, di situ dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ingat, itu Tuhan ada di dalam hidup kita dan penyertaannya sempurna, dan dialah yang utama dan terutama di dalam setiap hidup kita. Kita hidup berdasarkan janjinya. Nah, sebelumnya firman Tuhan berkata, Dia akan menyertai setiap perkataan yang kita ucapkan. Lidah seorang murid hendaklah itu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Murid apa? Murid Tuhan. Murid Tuhan harus apa? Senantiasa dipenuhi dong dengan firman Tuhan. Konsep pemikiran kita harus berlandaskan firman Tuhan. Sehingga apa yang ada di hati kita itu firman Tuhan, apa yang ada di pikiran kita firman Tuhan, maka itu jugalah yang akan kita katakan. Dan setiap yang kita katakan itu pasti jadi loh. Untuk menyatakan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Untuk agar orang bisa melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Kita harus mempunyai perkataan, yaitu perkataan firman. Perkataan firman iman. Wow, yang membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Ayo dong, pergumulannya sama, takutnya sama, cuman beda pemikiran dan isi hati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Kita yang harus menjadi penyemangat buat orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, anak-anak Tuhan kan penuh dengan kemuliaan. Lihat mukanya, luar biasa. Amin. Karya Tuhan, dia lihat muka damai sejahtera. Gajinya sama, kerjanya sama, pergumulannya sama, tapi ada sesuatu yang beda ya. Muka kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan, muka penuh dengan damai sejahtera, dan setiap perkataanmu itu bertolak belakang tuh dengan kondisi yang ada. Sekalipun kau susah, kau mengatakan ada pengharapan di dalam Tuhan. Itu haleluya. Sehingga lihat, bukan cuma Tuhan tolong kita, tapi juga Tuhan tolong orang-orang yang ada di sekeliling kita melalui hidup kita. Ya, kalau kita nggak bisa kepret mereka dengan materi, paling nggak kan perkataan-perkataan yang memberikan kekuatan, perkataan-perkataan yang memberikan semangat. Ayo, jangan terlalu dipopulerin COVID-nya, populerin Tuhannya, haleluya. Udah vaksin belum? Vaksin ya, ada hamba Tuhan ampun deh. Antara vaksin sama rohani di satu-satuin, double. Sedangkan bahaya. Ya, ini kan masalah kesehatan. Upaya usaha pemerintah. Ya kita kerjakan saja, lakukan saja. Pemerintah wakil Tuhan. Dia berikan sesuatu ya kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Kalau pemerintah salah, Tuhan jaga kita. Tuhan hukum pemerintah. Kan gitu. Jadi vaksin harus ya, jangan takut. Vaksin itu bukan mereknya, yang penting vaksinnya. Nah, untuk itu nggak ada lagi lain supaya kita mempunyai perkataan yang memberikan semangat baru, maka setiap pagi ia mempertajam pendengaranku sebagai seorang murid Tuhan. Kenapa kita perlu senantiasa bersekutu dengan Tuhan? Karena ada sesuatu yang perlu kita jaga. Ya, apa sih yang kita perlu jaga? Amsal 4:23 di sini dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena situlah terpancar kehidupan. Apa prioritas Anda yang Anda jaga hari ini? Tape barang mas, tape berlian, atau tape laki, atau tape istri, atau tape anak-anak, atau tape harta yang menjadi prioritas saudara untuk menjaga hari. Kesehatan kah?
Tetapi Alkitab berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, jagalah hatimu melebihi dari segala sesuatu yang harus kamu jaga. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati perlu dijaga? Kalau hati kita nggak kita jaga dengan firman Tuhan, ini yang ada. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Oleh sebab itu kita harus jaga setiap hati. Kalau kita nggak jaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, maka lihat apa yang terjadi. Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, atau bagosip, hoax, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Tidak layak deh kalau kita berkata kita anak-anak Tuhan. Kalau kita berkata Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetapi perkataan dan hal ini ada di dalam hidup kita. Jangan cepat marah, tapi senantiasa ramah. Jangan suka geram, tapi lepaskanlah pengampunan. Jangan lupain ya kalau orang salah sama kita. Kalau orang salah sama kita jangan lupain. Ampuni. Karena kalau cuma dilupain nanti setan kasih ingat, panas lagi. Geram lagi nanti. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan, setan ingetin, oh saya udah ampunin, saya udah nggak inget-inget lagi. Ya, dan jangan kejahatan. Kejahatan kan fitnah, apalagi kata-kata kotor harus kita lakukan. Coba kita lihat. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya ini tujuan. Mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ternyata sikap kita adalah Injil yang terbukti. Ternyata perkataan kita adalah perkataan penginjilan. Seringkali orang ceritain tentang Yesus, tetapi kelakuan ampun deh. Mungkin kita jarang nyebut nama Yesus, tapi kita selalu mengucapkan perkataan-perkataan Yesus luar biasa. Dan kita harapkan ini, kenapa sih kita berbuat baik? Kenapa sih kita harus memperkataan perkataan yang baik? Karena kita mengerti akan kehendak Bapa kita di surga. Bapa yang begitu sudah baiknya luar biasa di dalam setiap hidup kita. Apa sih yang dia minta dalam hidup kita? Nggak ada lagi lain. Agar kita juga mempunyai kerinduan sebagaimana yang dia rindukan. Kalau dahulu dia rindu untuk menyelamatkan kita dan kita sekarang sudah memperoleh anugerah keselamatan, maka dia juga rindu dong. Agar orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka juga memperoleh anugerah dan diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Perkataan yang baik untuk membangun. Di mana diperlukan. Tujuannya supaya mereka dengar, kan firman gak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang dengar pasti akan menghasilkan iman. Nanti Tuhan punya waktu sendiri untuk menyatakan anugerah dan kasih karunia kepada orang-orang tersebut. Tetapi paling tidak kita senantiasa memberikan perkataan-perkataan firman iman yang memberikan kekuatan bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Yang terakhir, Amos 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tuhan minta loh kepada kita. Untuk kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu tidak menjadi kekhawatiran dalam hidup saya. Yang saya satu takut, cuma saya takut kehilangan Tuhan.
Apalagi menjelang hari-hari terakhir ini. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu tetap kuat, senantiasa bersekutu bersama dengan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menyertai kita, dan Dia berjanji senantiasa menyertai kita, dan Dia melakukan seperti apa yang kita ucapkan. Ucapkan yang benar, deklarasikan. Aku percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluanku dalam nama Yesus. Haleluya. Dan aku percaya Engkau memerintahkan berkat ke atasku, ke dalam lumbung-lumbungku, ke dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kiranya Engkau melimpahi aku dengan berkat. Ucapkan firman, ucapkan berkat. Ya, maka hal itu Tuhan pasti akan menyertai. Sebab kita telah punya perjanjian, yaitu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam seluruh pembuluh-pembuluh darahmu ada kuasa darah Yesus yang mengalir di dalamnya, sehingga kekuatan ilahi, kesembuhan ilahi menjadi bagian dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kemanakah kami pergi? Kami hanya ingin mencari Engkau Tuhan, dan kami bersyukur Engkau telah menyatakan diri-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi setiap kami, betapa sesungguhnya dari hati kami yang paling dalam hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Oleh sebab itu terus berjalan bersama dengan kami. Berikan kepada kami lidah seorang murid Tuhan, agar perkataan dapat memberikan semangat baru pada setiap orang yang letih lesu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menyertai setiap perkataan dan ucapan yang kami ucapkan dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkati Tuhan katakan bersama saya. Amin.